Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Video kali ini adalah sesi kedua persiapan penilaian tengah semester kelas 11 semester ganjil. Dan video sebelumnya saya telah menjelaskan pembahasan soal tentang penentuan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kali ini mau kita bahas adalah soal-soal isomer alkena dan juga isomer geometris. Karena jumlah isomer itu sangat banyak, ya. Jadi kita membuat soal, memprediksi soal bukan untuk membuat isomer keseluruhan, tetapi hanya sebagian dari isomer. Misalnya pada soal ini tuliskan struktur isomer heptena C7H14 yang mempunyai cabang etil. Jadi dari semua isomer dari heptena cukup kita menuliskan isomer yang ada cabang etilnya. Bagaimana caranya? Tentunya pertama kita harus tahu dulu struktur dari C7H14 seperti ini. Jadi ada 7 rantai terpanjangnya dan mempunyai ikatan rangkap 2 karena alkena. Heptena itu turunan alkena. Kemudian kalau misalnya ini dipindah kemari seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, itu sudah berisomer. Tapi dalam hal ini isomer yang mau kita buat adalah yang bercabang etil. Jadi kalau ini panjangnya 7, untuk membuat bercabang etil itu C2 ya, C2H5. Maka kita potong langsung 2 karbonnya menjadi terpanjangnya 5. Jadi nama utamanya ini sebenarnya adalah satu heptena ya, satu heptena. Kemudian kita potong 1 menjadi 5 seperti ini. Maka yang kita potong itu CH2 CH3 ya. Kita letakkanlah menjadi cabang. Dia bercabang jika dia di nomor 2 atau di nomor 3. Kalau di nomor 1 atau di nomor 5 itu tidak bercabang. Ya, itu hanya bengkok. Kalau nanti nomor 4 itu bukan lagi cabang etil. Cabangnya nanti jadi metil. Dia menjadi terpanjangnya 6. Jadi kita letakkanlah di nomor 2. Nah ini. Maka namanya menjadi 2 etil ya, 2 etil. Terus ini rangkaknya di nomor 1. Berarti kita tulis angka 1 baru nama alkenanya yaitu 5 pentena. Berarti 2 etil 1 pentena. Isomer berikutnya bisa kita buat dengan menggeser ya cabang ini ke nomor 3. Cabangnya ke nomor 3 seperti ini ya. Cabangnya ke nomor 3 di sini. Nah, jadi dengan berpindahnya cabangnya dari nomor 2 ke nomor 3, maka di sini tadi C, ini C saja menjadi CH. Ini tadi C2 menjadi CH. Ini. Berarti strukturnya sudah berbeda, berarti berisomer. Karena isomer itu adalah rumus molekul sama struktur berbeda. Tentunya namanya pun berbeda. Ya. Kalau di sini tadi 2 etil, karena di nomor 2 dia bercabang, sekarang nomor 3 berarti menjadi 3 etil. 3 etil 1 pentena. Seperti saya bilang tadi, jika kita geser ini ke nomor 4, jadi nanti terpanjangnya 4, 5, 6. Berarti cabangnya metil. Padahal yang disuruh adalah yang mempunyai cabang etil. Jadi bagaimana membuat isomer berikutnya? Ini kita pindahkan kemari. Kita pindahkan rangkapnya ke nomor 2. Maka di sini dia. Ya. Kemudian untuk meletakkan etilnya, tidak boleh nomor 1, nanti jadi terpanjangnya kembali 7. Di nomor 2 jadi 6, 1, 2 ke bawah. Jadi 6. Berarti minimal di nomor 3 di sini. Nah, jadi sekarang cabangnya di nomor 3 berarti 3 etil, rangkaknya di nomor 2. Berarti 3 etil, ini tadi 1 pentena, ini menjadi 2 pentena. Ya. 3 etil, 2 pentena. Bagaimana jika ini kita geser kemari? Terpanjang nanti jadi 6. Berarti bukan cabang etil.
Mungkin bisa dari yang pertama ini kita potong lagi ya, kita potong lagi untuk membuat cabang berikutnya yaitu metil. Jadi dari yang 5 menjadi 4. Ini ya, 4. 1 2 3 4. Berarti nanti dia bercabang di sini etil dan di sini metil. Jadi penomoran sebenarnya dari kiri ya, karena rangkapnya dari kiri. Maka kita tulis kalau ini nanti 2 etil 3 metil. Penulisan etil dan metil didulukan etil sesuai dengan abjad ya, sesuai dengan abjad. Berarti 2 etil 3 metil 1 karena rangkanya nomor 1 dan terpanjang 4 butena, 1 butena. Inilah ada 4 ya isomer dari heptena yang bercabang etil. 2 etil 1 pentena, 3 etil 1 pentena, 3 etil 2 pentena, dan 2 etil 3 metil 1 butena. Prediksi soal berikutnya yaitu isomer geometris. Isomer geometris juga hanya dimiliki oleh isomer alkena ya, alkena. Misalnya soalnya seperti ini, gambarkan isomer geometris dari senyawa hidrokarbon yang nama iupaknya 3,4 dimetil 3 heksena. Jadi secara umum penulisannya ini seperti ini ya. Jadi kalau kita nomor ini 1 sampai 6 heksena, terus di nomor 3 rangkapnya ini, nomor 3 rangkapnya K2 karena alkena, kemudian cabangnya di nomor 3 dan nomor 4 sama-sama metil. Ini salah satu dari isomer alkena ya. Satu dari isomer alkena itu, misalnya dari heksena ini masih bisa berisomer yang disebut dengan isomer geometris atau isomer ruang ya, dilihat dari struktur ruangnya. Maka nanti gambar dari 2 isomer geometrisnya adalah seperti ini, dan juga sudah saya jelaskan sebenarnya di video sebelumnya, tapi karena ini prediksi soal PTS penilaian tengah semester perlu kita ulangi ya. Baiklah, yang pertama nanti kita perhatikan adalah karbon yang berdikatan rangkap, yaitu karbon yang terdapat di nomor 3 dan nomor 4 ya. 3 dan 4 seperti ini. Tangannya sudah 2, berarti masing-masing karbon nanti memiliki 2 lagi tangan ya. Karena dia berisomer langsung kita buat 2 ya. Satu nanti untuk yang cis, satu untuk yang tran. Di dalam isomer geometris kita ingat kembali, ada isomer yang cis sepihak dan ada yang tran berseberangan. Maka ini nomor 34. Kita nomornya 34. Maka sebelum nomor 34 tentunya ada 2 dan 1. Dan seterusnya nanti 5 dan 6. Itulah CH2, CH3. Ini CH2, CH3. Di sini pun ada CH2, CH3 seperti ini. Jadi penomoran 1 sampai 6. Kemudian di nomor 34 ada cabang. Ya, cabang metil ada 2 dimetil. Di sini dia, ini dimetil. Ini juga dimetil. Maka posisi dari cabang ini sekarang coba kita perhatikan kembali ya. Inilah yang disebut dengan sepihak ya. Yang ini disebut dengan sepihak, sama-sama di atas. Ini disebut dengan berseberangan. Berseberangan berarti yang sepihak ini diawali nanti dengan cis, sedangkan yang berseberangan diawali dengan trans. Maka nama dari isomer yang pertama yang di kiri cis ini ya, lampirkanlah di belakang nama dari isomernya tadi 3,4 dimetil 3 heksena, berarti cis 3,4 dimetil 3 heksena. Sedangkan untuk yang di kanan ini, yang berseberangan ini, lampirkanlah trans. Trans ya, 3,4 dimetil 3 heksena. Ya, sekali lagi untuk membedakan cis dan tran, buatlah posisi dari 2 ya. Seperti ini CH3 CH3 ini yang sepihak menjadi berseberangan. Dan ini nanti bisa juga hanya hidrogen di sini, atau bisa juga nanti unsur-unsur halogen ya, di mana halogen itu mempunyai tangan satu juga seperti ya hidrogen. Jadi bisa nanti
kita ganti ini dengan halogen. Sebagai contoh yang menggunakan halogen, di mana unsur halogen itu ada fluor, klor, brom, iodium. Jadi di sini ada bromo, ya. Penamaan brom dalam tata nama hidrokarbon, ya, itu diakhiri dengan O. Fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Bromonya ada dua, ya, ada dua, yaitu nomor 3 dan 4. Kemudian terpanjangnya 6, rangkapnya di nomor 3 heksena. Jadi yang bersama dengan soal yang pertama tadi heksena, 3 heksena, bedanya metil kita ganti dengan bromo. Jadi kalau kita buat isomernya, ingatlah tadi bahwa di nomor 3 lah rangkapnya, berarti 3, 4. Kemudian tangannya masing-masing harus 4. Tadi sudah 2 ditambah 2 lagi, ya. Nah, kita buat juga yang di kanan seperti itu nanti, ya. Oke, baiklah, satu-satu kita buat. Misalnya nih, berarti ini C3 sebelumnya ada T yang kedua dan ke-1. Disambung lagi nanti yang ke-5 dan yang ke-6. Kita letakkanlah di sini BR-nya, bromonya. Nah, ini posisinya sepihak. Inilah yang kita sebut dengan cis. Jadi membuat transnya hanya memindahkan nanti BR ini ke bawah, CH2, CH3 ini ke atas. Jadi kalau kita buat begini, ini 3, 4, kita sambunglah, ya, 1, 2, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6. Ini dia. Maka BR-nya 1 ke atas, 1 ke bawah. Inilah yang berseberangan. Jadi nanti namanya hanya menambahkan cis dan tran ke depan 3, 4 di bromo 3 heksena ini. Nah, ya, ini dia sepihak berseberangan. Ini yang cis, berarti cis 3, 4 di bromo 3 heksena. Ini trans, ya, trans 3, 4 di bromo 3 heksena. Jadi sangat mudah. Inilah sebagai contoh, ya, untuk persiapan ujian nanti. Nanti dalam ujian mungkin kita buat klor, berarti kloro. Jadi pahamilah ini supaya nanti dapat nilai bagus ujian PTS-nya. Baiklah, sampai sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan nanti di sesi ketiga untuk prediksi persiapan soal PTS penilaian tengah semester di kelas 11 semester ganjil. Baiklah, sampai jumpa. Salam sehat.